Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dibahas salah satu lab di course Cyber Ops Associate, yaitu lab 27.2.15 Investigating a Malware Exploit. Akan gunakan Kibana-nya. Kita set waktunya di Januari 2017. Oke, masuk ke security onion, passwordnya analis, username-nya analis, dan passwordnya CyberOps. Kemudian buka Kibana, passwordnya ini, set absolute time-nya, difokuskan ke Januari 2017. Oke. CyberOps. Oke. Kita setting waktunya di timernya di absolute di bulan Januari 2017, mulai ini sampai dengan total number lognya ada 1910. Nah, kita lihat di total log count overtime-nya yang di sini nih, di jam ini kita akan set waktunya lagi, berarti di sekitaran tanggal 27 Januari ya. Oke, kita rubah, cek di 27 Januari, misalnya di jam 22 sampai di jam 22:57 01. Oke ya, seperti ini. Kemudian klik NIDS. Oke. Maka kita lihat dashboard di NIDS alert overtime seperti ini. Kita kita lihat nih di sini puncaknya. Di sini ya. Kemudian kita teruskan, lihat di total log count overtime, visualisasinya ini ya. Kemudian kita zoom in sini, kita lakukan perbesar event yang terjadi dengan mengklik dan mendrag di visualisasi NIDS ini.
NIDS alert over time. Oke. Oke. Oke, kita cek sini ya, di overtime ini di pertama kali eventnya kita lihat di sini, eventnya ya di jam ini. Oke, sekarang kita jawab pertanyaannya. Berarti terjadi kapan peringatan NIDS pertama terdeteksi di Kibana? 27 Januari 2017 jam 22.56 lebih 46 ya. Oke, save. Kemudian source IP address-nya adalah kan ini ya, ini 72.16.4.193 source IP address-nya ini. Kemudian destination IP address-nya ini 198.101.105.121.50. Kemudian destination port alert-nya 80 ya, portnya port 80, berarti dia layanan HTTP. Kemudian what's classification alertnya? Classification alertnya dia adalah, kita cek ini ya, Trojan activity. Dia adalah Trojan activity. Di mana, apa nama negara geografis tujuannya? Berarti kita lihat ini ya, Rusia. Oke. Nah, kita bisa lakukan browsing di web komputer, tentu saja yang terhubung dengan internet ya. Oke. Anda bisa cari di signature info tentang emerging threats not alert. Oke, kita lihat. Kita buka di browser tentang signature info
kita buka tentang emerging apa nih, ini ya, cari kita lihat ini emerging church alert ya, kita lihat nih. Oke, bisa Anda cek. Nah, berarti kategorinya di sini adalah kategori malware-nya di dalam event ini adalah berarti ini ya, berarti dia adalah kategori rig ini. Berarti dia adalah kategorinya adalah exploit kit yang rig. Seberapa parah eksploitasinya, dia termasuk kategori mayor. Nah, sebetulnya apa itu exploit kit atau EK ini? Oke, dia sebetulnya merupakan sebuah eksploitasi yang menggunakan banyak situs web dan dilakukan proses pengalihan untuk menginfeksi komputer dengan malware. Nah, biasanya nih kita lihat exploit kit ini seringkali menggunakan apa yang disebut sebagai drive-by attack, yaitu memulai serangan. Dalam drive-by attack ini, user akan mengunjungi sebuah situs web yang dianggap aman, namun pelaku ancaman akan menemukan cara untuk menyusupi situs web yang sah dengan menemukan kerentanan di web server yang menghostingnya. Kerentanan ini memungkinkan pelaku ancaman untuk memasukkan kode berbahaya yang ke dalam HTML halaman web. Kode itu biasanya dimasukkan ke dalam iframe. Ini dalam iframe. Iframe ini mengizinkan konten dari berbagai situs web untuk ditampilkan di halaman web yang sama. Jadi, pelaku ancaman akan sering membuat iframe tak terlihat yang menghubungkan browser ke situs web berbahaya. HTML dari situs web yang dimuat ke dalam browser ini seringkali berisi berupa JavaScript dan lainnya. Oke, ya. Nah, sekarang langkah ketiga kita akan melihat transcript gap nih. Jadi, caranya klik value alert ID. Oke.
kemudian masuk ke CapMe untuk melihat transkrip eventnya. Oke, kita lihat. Sini. Nah, masuk sini. Di CapMe window ini akan ada beberapa transkrip dari beberapa sesi, ya kan? Yaitu transaksi antara komputer source yang warna biru, kemudian juga tujuan yang akan diakses oleh sumber. Oke. Ini adalah bagian ini adalah page cap file yang berhubungan dengan alert. Kemudian ini CapMe detected gzip encoding, request file gzip yang dikompres. Kemudian ini adalah timestamp-nya. Kemudian ada perintah shortcut-nya. Oke, sini kita lihat shortcut. Berarti yang ini ya. Ini shortcut-nya. Get request ke file dan source referrer-nya yang ini. Oke, situs referrer yang disusupi. Oke, berarti sekarang kita bisa menjawab pertanyaan ini. Situs web apa yang ingin disambungkan oleh pengguna? Berarti dia adalah situs ini ya. Ini situs ini. Oke. Oke, situsnya berarti dia adalah ini. Situs ini ya, tinggal kita bikin. URL-nya berarti dia adalah
Oke. Kemudian jenis konten yang diminta oleh host sumber. Ini tadi ya, ini severity mayor. Oke ya, tadi kategorinya mayor. Kemudian sini bad unknown apa ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Di sini ada dua ya, bad unknown sama trojan activity. Sekarang kita lihat yang ini. Oke, ini adalah captionnya. Kita lihat. Oke, website yang kita jawab pertanyaannya ya. Ini adalah tampilan dari captionnya. Kita lihat ini. Berarti kita lihat di sini. Ini adalah pcap file yang related dengan alert-nya. Kemudian capme detected gzip encoding adalah request file yang sudah dikompres gzip-nya. Kemudian di sini time step-nya yang ini ya, 225613. Kemudian yang ini adalah get request filenya. Kemudian refer-nya adalah ini. Oke. Yaitu situs refernya yang disusupi. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Oke. Web yang ingin disambungkan oleh pengguna adalah ini namanya ya. Oke, berarti namanya dia adalah www.home-improvement.com ini ya. Oke, ini kemudian URL-nya adalah, kita lihat URL-nya. Nah ini ya, qbene.com. Nanti URL-nya adalah
tiu.benmi.com. Oke. Kemudian ditanyakan jenis konten apa yang diminta oleh host sumber dari tiu.benmi.com ini. Dia adalah kontennya adalah gzip ya, getzip ini. Oke, getzip dan Mandeflat, kita ambil yang satu saja, yang getzip. Nah, getzip ini bisa bermasalah jika file malware yang telah diminta untuk di-download, mungkin saja ya file malware. Nah, karena dikompresi, konten filenya itu jadi tersamarkan. Tidak mudah melihat apa yang ada di dalam file karena sudah di zip ini. Kemudian kita close CapMe-nya, browser CapMe. Oke, ini kita lihat tadi ya. Dia exploit kit rig. Oke, signature safety-nya adalah mayor. Gitu ya. Dia adalah Trojan activity. Oke ya. Oke, CapMe-nya kita close. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kemudian dari atas NIDS Alert Dashboard, klik HTTP, masukkan Jack Hunting heading, masuk ke Jack Hunting heading. Oke, kita lihat. Di dashboard kita masuk ke ini Jack Hunting, masuk ke HTTP. Oke. Nah, di dalam dashboard HTTP kita verifikasi rentang waktu absolutnya, yaitu di antara ini sampai ini. Oke, kita lihat rentang waktunya. Ini ya. Oke, sampai 256 ya. Oke, betul. Kemudian scroll ke bawah HTTP, kita lihat beberapa website yang terlist. Webnya yang terlist tadi ada ini, URL-nya tadi ya. Oke, ini adalah, nah ini beberapa situs webnya, ada Bing dan lain-lain. Oke, tiu.benmi.com dan lain-lain. Nah, kita ketahui nih di beberapa bagian situs web ini adalah sebetulnya transkrip yang dibaca sebelumnya. Jadi tidak semua situs yang ditampilkan di dalam ini adalah bagian dari exploit campaign. Jadi kita lihat, nah ini manakah dari situsnya yang kemungkinan menjadi bagian dari eksploitasi. Berarti ini ya, ini P27doc ini, homeimprovement.com, tiu.benmi.com, kemudian apa lagi ini ya. Oke, kita tuliskan
apa saja jenis HTTP types yang tertulis di tag cloud. Oke, berarti di situ ada dan ya ada file keep image ya, kemudian oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian 2, yaitu investigasi eksploitasi menggunakan Squid. Jadi di sini kita akan menggunakan Squid untuk mencek IDS alert dan mengumpulkan lebih banyak informasi tentang rangkaian event yang terjadi. Oke, nah dicatat bahwa alert ID ini digunakan hanya sebagai contoh saja ya. Oke, berarti Anda akan mendapatkan alert ID yang berbeda-beda di virtual mesin yang digunakan. Oke, yang pertama adalah Anda buka Squid. Oke, kita buka Squid, kita close dulu yang ini Squid. Oke, kita login. Username-nya adalah analis, passwordnya adalah cyberops. Tandai untuk yang tanggal 27 Januari. Oke, ini 27 Januari. Berarti mulai dari jam 22.5442 sampai dengan 22.5528. Oke, jadi kurang dari 1 menit ya. Sini. Oke, berdasarkan SQL, timestamp-nya adalah berarti dari jam 22.54 sampai dengan 22.55.28. Oke, keseluruhan eksploitasinya terjadi dalam waktu kurang dari 1 menit saja ya. Oke, selanjutnya kita akan menginvestigasi alert di dalam Squid. Kita klik show paket data dan show rule.
untuk melihat informasi field header paket dan aturan dari IDS signature yang berkaitan dengan peringatan. Oke, sekarang kita lihat show paket data dan show rule-nya. Kita klik seperti ini. Kemudian pilih alert ID 5.2. Oke, alert ID-nya adalah (5.2). Ini kita pilih yang ini, pilih alert ID 5.2. berarti dia kategorinya adalah ini ya, event message-nya yaitu current event ini. Oke, ini kategorinya ya, ini berarti dia kategorinya event message-nya AT current event evil rector leading to AK Juli 2016. Nah, dari aturan IDS signature ini, family malware manakah yang memicu atau men-trigger peringatan ini? Tentu saja dia adalah Trojan activity, berarti dia kategorinya malware ini, malware family pseudo ledge ya kategorinya ini. Oke, berarti dia kategorinya adalah malware, family-nya adalah dark ledge. Oke, sekarang kita maximize SQL window-nya di dalam event ini, event set message-nya. Oke, kemudian kita lihat exploit kit apa saja yang terlibat di dalam serangan ini. Berarti dia adalah
ya, termasuk ini ya. Berarti dia adalah rig eager exploit. Oke. Selain label ini juga ada aktivitas Trojan ya tadi. Malware-nya ya, berarti malware-nya ada ini ransom malware. Oke. Ransomware. Menurut perkiraan Anda, dengan melihat peringatan sejauh ini, apa faktor dasar serangan? Bagaimana serangan itu terjadi? Jadi, serangan itu terjadi karena kita mengunjungi halaman web yang berbahaya. Oke ya. Sekarang, langkah ketiga, kita melihat transkrip dari event yang terjadi. Caranya adalah klik kanan ID 5.2. Oke, pilih transkrip. Oke, klik kanan, kita lihat, klik transkrip. Oke, seperti ini. Kita lihat apa situs referrer dan host yang terlibat dalam event source pertama. Kita lihat dia adalah ini ya, ini klik mana, home improvement remodeling your kitchen.com. Ini ya, hostnya adalah homeimprovement.com. Kemudian klik kanan untuk ID 5.24, kemudian klik transkripnya 5.24, klik kanan, kita lihat transkripnya. Di sini kita lihat permintaan yang dilibatkan adalah ini, http get request. Oke ya. Requestnya adalah nih, http://1.1 get request. http://1.1 get request. Apa saja file yang diminta? Yang dimintanya ada, kita lihat ini ya. Oke, berarti file yang diminta ada ini, kita tuliskan _js oke.
Apa URL untuk referee-nya? Berarti dia adalah URL-nya adalah ini ya, homeimprovement.com remodeling your kitchen cabinet.html. Juga ini retrotrip visionnurbana.com VE untuk menjawab pertanyaan yang ini. Kemudian bagaimana konten dikodekan? Kodenya adalah ini, get zip. Oke, langkah selanjutnya adalah tutup window transcript, kemudian di skill window klik kanan ID 525. Oke, kita cek 525, kita lihat transkripnya. Oke, yaitu di tanggal 27 ini di sini ya. Kita lihat berapa banyak permintaan dan tanggapan yang terlibat dalam alert ini. Berarti di sini ada tiga request dan 3 respon. Kita lihat 3 request dan 3 respon. Kita lihat. Nah, yang pertama mana? Request yang pertama adalah ini. Get Vivaldi ini. Oke, ini request yang pertama atau permintaan yang pertama. Siapa refernya? Berarti refernya adalah yang ini. Oke, request yang pertama ini ya. Kemudian kepada siapa server host akan diminta? Berarti dimintanya ke sini ya, tiu.benmi.com. Tanggapan yang dikodekannya ya, dia meminta ini get zip. Kemudian request yang kedua adalah, kita lihat yang ini. Mana sebentar. Ini post ini. Oke. Ke mana dia server hostnya? Server hostnya adalah ini, tiu.benmi.com. Kemudian dikodekannya dengan get zip ini. Kemudian request yang ketiga adalah, kita lihat ini get ini. Oke. Refernya adalah ini sama tiu.benmi.com.
kemudian jenis kontennya dari respon yang ketiga adalah ini. Oke. Application/X Shop Web Flash, ini adalah konten dari respon yang ketiga. Kemudian tiga karakter pertama dari data yang direspon, data dimulai setelah DST terakhir entry, berarti tipenya adalah ini CWS ya. CWS ini sebetulnya adalah sebuah file signature. Oke. Kemudian tipe dari file yang di-downloadnya apa, dan aplikasi yang menggunakan jenis file ini apa. Oke, tipe yang di-downloadnya adalah ya, misalnya SWF, Adobe Flash, seperti itu ya biasanya. Oke. Close, berarti sudah kita jawab ini semua ya. Oke, tipenya tadi yang di download bisa SWF, kemudian Adobe Flash. Oke. Kemudian kita klik ID yang sama, berarti ID ini klik Network Miner. Oke, Network Miner. Kita lihat di sini berapa banyak file dan apa jenis file yang diambil. Kita klik file. Oke, filenya ada 3. Kita lihat sini. Oke,
Ini kita network miner, klik files, kemudian berapa banyak file dan jenis tipenya apa saja. Lihat, filenya ada 3, jenisnya ada HTML dan SVF. 2 HTML, yang ini dan yang ini, dan satunya SVF. Oke, ini ya, ada 3 file dan 2 file .html, kemudian dan 1 file .svf. Oke, sekarang kita gunakan Wireshark untuk menginvestigasi dari serangan. Caranya, kita pertama lakukan ini, pivot ke dalam Wireshark dan rubah settingannya. Caranya di squiggle, klik kanan, kemudian pilih alert 5.2. Oke, hapus. Oke, klik kanan, kita pilih Wireshark, oke, sini. Kemudian dalam settingan Wireshark default, kita gunakan waktu yang relatif per paket. Tentu saja ini tidak terlalu baik atau terlalu membantu untuk mengisolasi waktu yang tepat di sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, caranya bisa kita fixkan waktu per paketnya itu dengan cara klik menu view, kemudian time display format, kemudian ambil date and time of day. Oke. Kemudian kita ulangi untuk waktu yang kedua juga. View, time display format, ini seperti ini. Oke, view time display format untuk yang second. Ini nih. Oke, waktunya dalam detik ya. Oke, maka bentuknya sudah menjadi seperti ini. Oke, kemudian investigasi traffic HTTP-nya di dalam Wireshark, gunakan filter HTTP request. Kita tuliskan HTTP request. Apply. Nah, di sini ada 3 pilihan nih. Kita lihat paket yang pertama, kita lihat dia akan kita lihat di sini di paket detail areanya, kita cek bagian hypertext transfer
protokol di sini. Oke. Nah, situs web apa yang mengarahkan pengguna ke situs web? Situs web dari ini ya, http bing.com ini. Oke. Berarti di sini adalah Bing. Selanjutnya kita akan melihat HTTP objects-nya. Di dalam Wireshark, buka file, export objek, dan pilih HTTP. Di dalam Wireshark, pilih file, kemudian export objek, pilih HTTP. Oke. Di dalam window objects export HTTP ini, kita pilih paket yang ini, remodeling your kitchen cabinet HTML. Oke, simpan di folder misalnya dokumen. Oke, kemudian kita close Wireshark-nya. Sini kita lihat close Wireshark, dan di dalam squiggle klik alert 5.24. Oke, Wireshark-nya kita close. Kemudian di squiggle-nya kita pilih alert 5.24. Kemudian kita lihat, kita rubah ke dalam, pilih Wireshark. Oke. Kemudian pilih filternya untuk yang http.request. Oke. Kita mendapatkan di sini source IP address-nya ini ya, destination-nya ini. Oke. Kemudian IP sumbernya adalah ini. Oke, kita tutup Wireshark-nya. Oke. Kemudian kita lihat HTTP request-nya untuk JavaScript tadi ya. Oke, kita lihat ini untuk ini tipenya ini DLE_js.js tipe filenya, file JavaScript namanya ini ya, DLE_js.js. server hostnya adalah ini retrotip visionurbana.com.ve. ini server hostnya ya. Kemudian di dalam Wireshark pilih seperti tadi lagi. Oke, kita buka Wireshark. Oke, kita pilih file, export objek, HTTP nya. Nah ini
kita sudah dapatkan, kemudian kita simpan. Sebentar, ini tipenya JavaScript, kita simpan di dalam My Document. Oke, sudah tadi ya, udah simpan ya. Yes. Oke, setelah itu kita tutup lagi Wireshark-nya. Kemudian di dalam Squirrel kita klik kanan yang ID 5.25, kemudian pilih Wireshark, masukkan request filternya HTTP request 5.25 Wireshark. Oke, kemudian kita filter untuk http.request. Oke, di sini kita akan mendapatkan untuk get, post, dan get yang telah kita lihat sebelumnya tadi ya. Nah, sekarang kita akan pilih paket yang pertama. Oke, kemudian kita lihat bagian sini hypertext transfer protokolnya. Di sini kita akan mendapatkan informasi tentang hostnya. Oke, hostnya berarti ini, dan juga apply as column. Artinya, oke, sini kita akan lakukan apply as column. Apply as column. Nah, seperti ini. Apply as host as a column. Ini.com. Oke, sudah kita lakukan yang ini. Oke, kemudian untuk memberi ruang bagi kolom host, klik kanan, kolom lain, hapus centang. Menghapus kolom lain dari tampilan itu boleh kita lakukan ya. Oke, nama-nama host servernya bisa terlihat dengan lebih jelas. Langkah selanjutnya adalah berarti host kita buat pilih yang lainnya. Oke, host sebagai paket list gitu ya. Oke, sudah kita lakukan. Kemudian kita lanjutkan langkah keempat, membuat hash untuk mengekspor file malware. Jadi kita tahu ya bahwa user itu kan bermaksud untuk mengakses ini homeimprovement.com, tapi situs ini akan merujuk ke user ke situs lainnya. Nah, finally file yang di-download itu sebetulnya adalah sebuah situs malware. Nah, di sini kita akan melakukan proses mengakses file yang di-download dan mensubmitnya atau mengirimnya file hash ini ke VirusTotal
untuk memverifikasi bahwa file berbahaya telah diunduh. Oke, caranya di dalam Wireshark kita masuk ke file export object HTTP. Oke, file export object HTTP, kita lihat di sini, kemudian kita simpan di direktori yang tadi. Oke, kita simpan, kemudian kita close. Nah, sekarang kita sudah berarti sudah disimpan 3 buah file ya. Di dalam sini filenya nih ada di dalam dokumen ada 3 buah file yang untuk melihat apakah salah satu file ini cocok dengan nilai hash yang diketahui untuk malware di virus total. Caranya kita gunakan perintah ls. Oke, kita masuk ke dalam swil. Oke, kita close dulu.
Oke, kita masuk ke terminal. Oke, kita lakukan ini. Jadi di sini kita sudah simpan 3 buah folder, 3 buah file di dalam satu folder. Kemudian kita akan menguji untuk melihat apakah satu file ini cocok dengan nilai hash yang ada di malware di virustotal.com. Gunakan perintah ls-l untuk melihat file yang disimpan di dalam home directory. Kemudian flash file dengan kata cmonkey di dekat awal nama file yang panjang. Nama file ini dimulai dengan %3. Ini 3FB sama dengan cmonkey. Gunakan perintah sl-l kemudian grep untuk memfilter file name di dalam pola cmonkey. Option min-i kita akan digunakan untuk mengabaikan perbedaan huruf besar dan huruf kecil. Oke, kita tuliskan perintah ini. Berarti ls min-l. Oke, selanjutnya kita lakukan. Oke, kita akan mengenerate nilai hash value menggunakan network miner. Pilih event 5.2. Oke, network miner. Oke, kemudian tab file. Kemudian kita contohnya ini calculate ini. Oke, ini name SH masing-masing ini. Oke, ini yang ini, kemudian yang ini. Oke, kita lihat nilai hash untuk SHA1 nya adalah ini. Oke. Oke, masing-masing seperti ini kita sudah dapatkan. Kemudian kita buka browser. Oke, analis passwordnya adalah cyber ops. Kita buka virustotal.com. Oke. Kemudian kita masukkan nilai hash untuk mencari kecocokan di database hash malware. Oke, ini nilai hash
Ini kita copy. Oke, kita masukkan ke sini. Search. Oke. Maka di sini ada keterangannya. Apa yang didapatkan, yang dikatakan oleh virus total ini. Jadi di sini dia adalah sebuah rig Eka. Oke, dia termasuk ini rigid ya. Oke, sekarang kita buka lagi. Oke, sudah kita lakukan. Kita buka Wireshark, kita cek alert 5.37. 5.37. Buka Wireshark. Kemudian filter untuk HTTP request. HTTP ini. Oke. Apakah dia merupakan apakah ada kesamaan dengan notifikasi sebelumnya? Ya, tentu ya. Ya. Di sini terlihat ada get, post, dan get juga. Dan juga dia akan merequest ini tubenme.com. Kemudian apakah filenya itu sama? Terus bisa nggak lihat perbedaannya? Kita lihat filenya ini sama ya. Dua file teks HTML di sini. Dua teks HTML. Kemudian perbedaannya ya nama filenya saja. Kemudian buat hash SH1 dari file SWF. Oke, kita lihat. Pilih file misalnya, kemudian export object HTTP seperti ini.
Oke, kita lanjutkan bagian 4, mengecek artifacts exploit-nya. Gunakan secret enum, buka ini file remodeling your kitchen cabinet, gunakan text editor. Oke, kita buka terminal, kita lihat di mana di dalam dokumen, masukkan gedit dokumen, pilih ini. Nah, ini adalah bentuk halaman webnya. Di sini kita bisa mendapatkan dua tempat halaman web, yaitu berupa drive by text. Jadi bagian atas ini adalah headernya, kemudian bagian yang bawahnya adalah bodinya, gitu ya. Oke. Can you find two flash webs yang sudah di ini berarti dia ada di sini ya. Bagian JavaScript. Sini dia adalah di bagian teks JavaScript, ya kan? Di sini ada file ini. Oke. Juga ada ini. Ini di bagian ini ya. Sini ada bagian head profile. Oke. Kemudian script JavaScript, resultnya ini retro ini. Kemudian oke, meta name-nya ini ya. Oke. Kemudian buka ini, open, gunakan juga text editor untuk mengeksaminnya. Dan kita buka ini. Oke. Di sini kita lihat dokumen Word-nya seperti ini. Nah, di sini ada pertanyaan, apa fungsi dari file tersebut? Jadi, fungsinya di sini
file dia ini berupa file JavaScript dokumen .write kan, dokumen .write, di dalamnya ada ini. Nah, dia akan menuliskan konten ke dalam halaman web, membuat iframe ya, kemudian membawa user ke URL yang dituju, yaitu ke ini http://tiobenmi.com ya. Nah, bagaimana kode di JavaScript ini berusaha untuk menghindari deteksi yang dilakukan? Caranya dengan di sini dia menggunakan memisahkan tag iframe menjadi dua bagian, yaitu dengan ifr plus ini. Oke, ini ya. Dia akan memisahkan tag iframe ini, tag iframe akhir menjadi dua bagian, yaitu di bagian yang ini. Oke ya. Oke, selanjutnya di dalam text editor buka juga file HTML yang sudah di save. Oke, kita buka lagi ini. Nah, file HTML Vivaldi sebagai ini, bagian Vivaldi ini. Jenis file apa itu? Nah, dia adalah file HTML. Dia filenya adalah HTML. Kemudian HTML web page ya. Kemudian apa saja hal yang menarik tentang iframe? Apakah itu menyebutkan tentang sesuatu? Iframe itu dia tersembunyi. Oke, iframe itu tersembunyi, hidden. Dia akan memanggil fungsi start. Apa fungsi start itu? Dia akan menuliskan ke window browser dan meng-create form HTML dan mengirimkan variabel normal URL melalui post. Dan variabel normal URL ini sama dengan URL di tiobenmi.com. Oke. Nah, di sini normal URL-nya. Tipenya ini, iframe-nya adalah hidden, tersembunyi tadi. Dan dia akan mengarahkan ke ini, http://tiobenmi.com. Jadi di sini kita akan jawab dia adalah statusnya hidden. Bisa kita lihat di sini, visibility-nya adalah hidden. Oke. Dia digunakan untuk memanggil fungsi start. Oke, fungsi start ini
Nah, fungsi start ini untuk apa? Untuk mengarahkan atau menuliskan ke Windows Browser untuk meng-create form HTML dan mengirimkan normal URL postnya dan normal variabel ini, variabel URL-nya ke ini http://tiobenmi.com. Kemudian apa tujuan dari fungsi get browser itu? Oke. Get browser di sini digunakan untuk menentukan jenis atau tipe browser yang digunakan atau ditampilkan di halaman web. Oke, ini adalah bagian refleksi mengenai exploit kits. Berarti kalau Bing nomor addressnya berarti kita sudah dapatkan tadi ya, home improvement. Di situ berarti ada apa saja? Ini homeimprovement.com yang sudah kita dapatkan tadi. Ini ya, kita tuliskan saja. Oke, IP address-nya tadi kita dapatkan berapa ya? IP address-nya tadi sudah kita simpan ya. Satu 04 28 18 74. Fungsinya dia sebagai iframe yang tentu saja berbahaya, yang mengalihkan ke situs yang mengandung malware tadi ya. Kemudian ada apa tadi? tiobenmi.com ya kan.
siubenny.com. Tadi IP addressnya adalah 192.34.234.129. Gunanya si TIU ini digunakan untuk ini iframe yang berbahaya ya. Kalau TIU BNB ini dia untuk mengirimkan file Adobe Flash berbahaya dan mengeksploitasi landing page-nya. Oke, dan yang lainnya ada 3 lagi bisa ditambahkan, gitu ya. Oke, demikian refleksi dari bab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.